your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempersembahkan sebuah video yang berjudul Sejarah Tindak Pidana Khusus di Indonesia. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Fatimah. Saya akan menjelaskan sejarah tindak pidana khusus di Indonesia. Tindak pidana khusus pertama kali dikenal dengan istilah hukum pidana khusus, sekarang diganti dengan istilah hukum pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Terdapat beberapa definisi menurut para ahli, yaitu Muljadno, Simons, serta definisi pidana itu sendiri menurut Wirjono Projodikoro, Lamintang, Sudarto, dan Andi Hamzah. Tindak pidana itu sendiri biasa dikenal dengan istilah delik. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Hukum pidana khusus suatu hal yang nyata. Perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu hukum pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana, betapapun sempurnanya, pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Hukum pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur di luar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana, yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan penyimpangan-penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya. Bisa saja ketentuan-ketentuan itu ditemukan dalam KUHD, tapi karena lemahnya ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP tersebut, maka oleh yang berwenang dikeluarkan atau dibuat sendiri ketentuan di luar KUHP. Adapun hukum pidana khusus dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memiliki sanksi pidana atau ketentuan penyimpangan dari KUHP. Di Indonesia kini berkembang dengan sumber undang-undang tersendiri di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tipikor, dan banyak perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana dengan ancaman pidananya sangat berat, yaitu 10 tahun, 15 tahun, sampai seumur hidup. Bahkan ada pidana mati atau Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Mengapa dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat timbul pengaturan hukum pidana atau kebijakan kriminalisasi khusus atau peraturan tersendiri di luar KUHP? Jawabannya, karena KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya undang-undang pidana di luar KUHP itu sendiri. Sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 103 KUHP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal tindak pidana khusus. Pasal 103 mengatakan ketentuan umum KUHP kecuali bab 9 interpretasi berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, pasal 1 sampai 85 buku 1 KUHP tentang ketentuan umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang
atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang. Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena ada dua faktor, yaitu adanya ketentuan lain di luar KUHP, pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana kecuali ditentukan oleh undang-undang. Adanya pasal 1 sampai 85 KUHP buku 1 tentang ketentuan umum yang memungkinkan beberapa aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali perbuatan tersebut menyimpang. Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP berdasarkan asas lex specialis de lege generalis atau ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum. Jadi selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu. Sebagai ketentuan KUHP mengatur oleh merumuskan tentang ketentuan kejahatan buku 2 dan pelanggaran overtredingen di buku 3. Namun, dalam ketentuan aturan lain masih terdapat pengaturan tentang aturan hukum di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di samping itu, Pompe juga menunjuk patokan pasal 91 WPS NIT pasal 103 KUHP, yaitu jika ketentuan undang-undang di luar KUHP banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana bab 1, bab 7, bab buku 1, maka itu merupakan hukum pidana khusus. Hal tersebut senada dengan adegium lex specialis derogat lege generalis. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan hukum tindak pidana khusus menurut para ahli. 1. Rahmat Suemitro. Tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan maupun saksi yang menyimpangkan dari ketentuan yang dimuat KUHP. Yang kedua menurut Jan Remeling, secara sederhana disebut delikti propria, suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. Yang ketiga menurut Teguh Prasetyo, menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Namun pada prinsipnya tidak akan perbedaannya antara kedua istilah. Selain itu, Teguh Prasetyo juga mengungkapkan karena hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, harus dilihat substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus itu diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana hukum umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan. Maka dari itu hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana
tersendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pompe. Hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri. Undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tidak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara, terutama penyalahgunaan kewenangannya. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini dalam perumusan tindak pidana korupsi sejalan dengan Teguh Prasetyo, Aziz Samsudin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundangan-undangan di bidang tertentu, bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus antara lain polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Pemeriksaan perkara hukum pidana khusus dapat dilakukan di pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hukum industrial, dan pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, dan pengadilan perikanan. Selanjutnya, KUHP yang ada saat ini tidak mampu lagi atau ketinggalan zaman untuk mengikuti tren perkembangan kejahatan. Pengalaman mengenai kodifikasi selama hampir 2 abad menunjukkan bahwa tidak mungkin sebuah kodifikasi itu lengkap dengan tuntas, sehingga dimungkinkan munculnya undang-undang pidana di luar KUHP secara parsial mengatur berbagai tindak pidana sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Undang-undang pidana di luar KUHP disebut sebagai tindak pidana khusus. Sekian dari aku, guys. Tujuan dari pengaturan tindak pidana khusus. Tujuan pengaturannya itu untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Sudarto mengemukakan istilah undang-undang pidana khusus atau disebut Sonderwitten, tetapi sulit untuk diuraikan. Ada 3 kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, antara lain yaitu undang-undang yang tidak dikodifikasikan. Kedua, peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana. Ketiga, undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu. Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana material digambarkan sebagai berikut. 1. Hukum pidana bersifat elastis, yaitu untuk ketentuan khusus. Yang kedua, percobaan dan membantu melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman, seperti menyimpang. 3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Perluasan berlakunya asas teritorial yang menyimpang itu terdapat dalam ketentuan khusus. Subjek hukum yang berhubungan atau ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri yang terdapat dalam ketentuan pidana khusus, memiliki sifat terbuka yang maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam undang-undang lain, asalkan undang-undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi, perampasan barang bergerak atau tidak bergerak, adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam undang-undang, dan tindak pidana bersifat transnasional. Selain terhadap hukum pidana material, terhadap penyimpangan terhadap hukum pidana formil sebagai berikut. Yang pertama, penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa atau KPK. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus. Dianutnya peradilan ini absentia. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank. Dianut pembuktian terbalik. Larangan menyebutkan identitas pelapor. Perlunya pegawai penghubung. Dan diatur TTS dan tanda TTD-nya atau tanda tangan. Sekian hasil presentasi dari saya. Sekian hasil dari video kami Yang berjudul Tindak Pidana Khusus di Indonesia. Selamat menikmati. Enjoy.